Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, kita jawab bersama ya, secara kompak walaupun berjauhan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa Allah jaga kita semua, selalu Allah sehatkan dan Allah lindungi dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selama proses berdoa, silahkan kalian pause dulu videonya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang sudah mengisi link kehadiran, terima kasih. Dan juga yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita berjalan lancar ya, tanpa ada hambatan satu apapun. Ya, hari ini Ibu akan membahas, atau kita semua bersama akan membahas pembahasan latihan soal mandiri 2 yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu ya, dan akan kita koreksi secara mandiri ya, dari jawaban latihan soal mandiri 2, dan juga nilainya seperti biasa akan kalian upload di kelas Edmodo, di postingan baru yang khusus untuk mengumpulkan nilai latihan soal mandiri 2. Anak-anak Ibu kelas 12, hari ini juga selain kita akan membahas bersama latihan soal mandiri 2 yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, hari ini juga Ibu akan melanjutkan materi, yaitu masih di kaidah pencacahan, kali ini mengenai permutasi. Yaitu yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, lalu ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, dan juga permutasi siklik atau permutasi siklis. Apa aja sih itu Bu maksudnya? Nah, dan contoh soalnya seperti apa? Nah, hari ini kita akan bahas bersama. Ya, sekali lagi mohon diperhatikan mulai dari pembahasan latihan soal mandiri 2, dan kalian melakukan koreksi secara mandiri, dan juga penjelasan dari lanjutan materi mengenai permutasi ya. Silahkan jika ada pertanyaan selama video berlangsung, silahkan ditulis pertanyaannya apa. Boleh ditanyakan di media yang kita gunakan, yaitu Edmodo, atau di kolom komentar YouTube ini, supaya YouTube-nya itu aktif ya, antara Ibu dengan kalian. Seperti itu ya. Baik, kita saksikan bersama atau kita pelajari bersama uraian dari pembahasan latihan soal mandiri 2 dan juga lanjutan materi, yaitu materi permutasi. Silahkan diperhatikan, yang fokus ya. Ya, ini adalah pembahasan latihan soal mandiri 2 kelas 12 ya. Kemarin ada 4 soal, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Di soalnya itu tersedia angka, atau Ibu buka soalnya dulu ya. Nah, ini soal latihan soal mandiri 2 ya. Nomor 1 tersedia angka 2 sampai dengan 9. Akan disusun bilangan yang terdiri atas bilangan. Di sini kemarin sudah Ibu tambahkan, nih berbeda. Berbeda, ini juga berbeda. Di sini sudah Ibu tuliskan nomor 1 itu diketahuinya angka 2 sampai dengan 9 ya. Berarti boleh kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini akan disusun 4 angka berbeda. Berarti kita akan ada 4 garis. 2, 3, 4. Boleh kamu tuliskan angka berapa aja, boleh, silahkan. Atau mau langsung berapa angkanya juga nggak masalah. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. 4 angka berbeda sudah dituliskan 4 garis. Lalu setelah itu berbeda angkanya. Artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka. Lalu karena dia berbeda berarti 7 angka. Lalu berikutnya 6 angka ya, karena sudah berkurang 1 lagi. Di sini jadi 5. Oke. Kita kalikan, berarti ini 30. Ini dikalikan 56. Atau boleh dituliskan 5 kali 6 kali 7 kali 8. Terus ini 56 kali 3 aja. Berarti 56 dikali 3. 3 kali 6. Good, 18. 5 kali 3 itu 15 tambah 1 jadi 16. Berarti 168 tambahin 01 ya. Jadi 1680 cara. Seperti itu. Oke, kita berikan penilaian. Di sini ada ini, nilainya 5. Boleh ini gabung sama ini ya, perkaliannya.
nilainya 5, kalau salah nilainya 2, kalau tidak ada nilainya 0. Terus kalau jawabannya benar juga nilainya 5. Perhatikan kalau tidak ada kata cara nilainya jadi 4. Kenapa? Karena yang ditanyakan menentukan berapa banyak caranya ya. Nah, jadi ketika tidak ada kata cara hanya 1680 berarti nilainya 4 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Di sini yang ditanyakan adalah 5 angka boleh berulang. Berarti 1 2 3 4 5 boleh berulang. Artinya di sini kan tadi juga sama ya, ada 8 angka. Oh ya udah boleh berulang, berarti semua angka boleh digunakan walaupun sudah digunakan sebelumnya. Jadi tinggal kita kalikan 8 kali 8 64, 8 kali 8 64, 64 kali 64, nanti dikali lagi sama 8. Kita kalikan ya. Boleh ditulis 8, 8, 8, 8. Berarti kita hitung dulu 64 kali 64, 4 kali 4 16, 4 kali 6 24, tambah 1 25, 6 kali 4 berapa? Good, 24, 6 kali 6 36, ditambah 2 38. Ditambahkan 6, 5 tambah 4 9, 2 tambah 8 berapa? Good, 10, 1 tambah 3 4 ya. Nah, 4096 tinggal kita kalikan berapa tadi? 8 ya. 4096 dikali 8, 8 kali 6 berapa? Good, 48, 9 kali 8 atau 8 kali 9 berapa? 72 tambah 4 berapa? Ya, 76. Lalu 8 kali 0 itu kan 0 ya. Ditambah 7. 7, 8 kali 4, 32. Jadi 32.768. Kita pindahkan di sini. 32.768 cara. Oke, caranya atau prosesnya nilainya 5, kalau tidak ada nilai 0, kalau salah nilainya 2, dimanapun kesalahannya. Lalu hasilnya benar nilainya 5, kalau tidak ada caranya di sini tulisan caranya, berarti nilainya 4. Seperti itu ya, itu nomor 1 A dan B. Lalu berikutnya yang C dan D, yang C dulu sekarang 4 ganjil berbeda, berarti Ibu tulis dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ganjil berbeda. Di sini ya diminta ganjil, berarti kita lihat angka ganjil 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, berarti 4 angka. Oke, semuanya ada 8 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi udah dipakai 1 di sini karena berbeda ya. Berarti di sini tinggal 7, di sini tinggal 6, di sini tinggal 5. Lebih jelasnya lagi sudah Ibu jelaskan di contoh kemarin. Ya, tinggal kita kalikan, 5 kali 4 itu 20, 6 kali 7 42, berarti 5 kali 6 kali 7 kali 4 itu adalah tadi 20 kali 42 berarti 84 ya. 84 tambahin 01 cara. Nah, seperti itu. Seperti biasa, ini poinnya 5, kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 2, kalau tidak ada tulisan cara nilainya 4. Itu yang C. Sekarang yang D, sama seperti tadi, cuma di sini angkanya genap dan 3 angka aja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 angka aja, berarti 2, 1, 2, 3, 4 ya. 4 angka juga kebetulan ya. Oke, lalu setelah itu karena semuanya ada 8 angka, udah dipakai 1, tinggal 7, di sini 6. Kita kalikan, ini enggak ada yang bisa lebih mudah, 28, tinggal dikali 6. Berarti di sini 6 kali 7 kali 4, berarti 28 dikali 6, bareng-bareng. 8 kali 6, good, 48, 6 kali 2, 12 tambah 4, 16. Jadi hasilnya adalah 168 cara seperti itu. Penilaiannya sama, kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 2, kalau tidak ada nilainya 0. Kalau tidak ada cara nilainya 2 ya. 4, sorry. Oke, itu penjelasan nih soal nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, banyak cara menyusun kata sendalku. Lihat dulu, cek dulu. Pastikan di kata ini itu tidak ada huruf yang sama. SENDALKU berarti aman. Kita bisa pakai cara notasi faktorial. Berarti ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa benar ya? Ya udah hasilnya adalah 8 faktorial. Berarti
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita hitung sesuai dengan yang lebih mudah. Ini 20. Ini 6. Ini 42. Berarti 42 kali ini berarti 84. Gini ya. 8 kali 6 itu 48. Berarti tinggal 48 kali 840. Kita ambil 84 kali 48 aja. 8 kali 4 32, 8 kali 8 64 tambah 3 67, 4 kali 4 16, lalu 4 kali 8 32 tambah 1 33 tambah 2 13 10 4 4032, tapi karena tambah 0 berarti 40320. 40.320 cara. Ya, karena yang tanya adalah berapa banyak caranya. Prosesnya di sini nilainya 5. Lalu hasil benarnya di sini nilainya juga 5. Kalau tidak ada cara nilainya 4 ya, sesuai dengan penilaian yang tadi. Ini soal mohon maaf tadi dilanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, di sini soalnya sama seperti contoh, cuman Ibu minta tulis lagi, tapi diganti di sini jadi 6 jalan, di sini jadi 8 jalan ya. Ini keterangannya sama seperti contoh. Di sini sudah Ibu tulis diketahuinya dari A menuju B itu ada 6 jalan, lalu dari B ke C itu ada 8 jalan. Nah, yang A diminta jika dia mau ke A, dari A mau ke C tapi melalui B. Ya udah, berarti dari A ke B dulu ya, baru ke C gini kan. Di sini ada 6 jalan, lalu dari B ke C ada 8 jalan, berarti 6 dikali 8. Hasilnya adalah 48 cara atau jalan boleh. Oke, ini kalau ada proses ini nilainya 5. Kalau kurang lengkap nggak ada ininya berarti kurangin tinggal 4 ya. Nah, di sini yang B, ini dia mintanya dari A ke C melalui B, tapi dia kembali ke A melalui B juga. Oke, berarti di sini A ke B ke C, ke C, lalu dia kembali ke A melalui B ya. Berarti gini dulu, gini. Nah, ini pemahaman kalian aja seperti apa. A ke B itu nilainya bukan nilainya, apa tadi ada berapa jalan? 6 jalan, lalu ini ada 8 jalan. Lalu dia pulang, di sini ada 8 jalan, ini ada 6 jalan. Berarti 6 kali 8, ini berangkat, ini pulangnya 8 kali 6 atau 6 kali 8 juga nggak apa-apa sih. 48, 48. Berarti ini tinggal dikalikan. Berapa 8 kali 8? 64, 8 kali 4 32 ya. Tambah 6 berarti 38. 4 kali 8 32, 4 kali 4 16 tambah 3 good 19. Ini 4, ini 10, 13, 2 ya. Berarti hasilnya adalah 2304 cara. Nah, ini dia. Boleh keterangannya seperti apa, silahkan caranya, yang penting kamu paham. Nilainya, prosesnya nilainya 5, terus hasil benar juga nilainya 5. Kalau tidak ada cara nilainya 4 ya. Sekarang yang C, dia dari A mau ke C melalui B. Tapi kembali lagi tidak boleh sama, maksudnya tidak boleh melalui jalan yang sama ya. Mau ke A berarti melalui B tapi nggak boleh lewat jalan yang sama. Berarti A ke B ke C kembali ke A. Ini boleh gini dulu. Nanti ke sini. Tapi tidak boleh lewat jalan yang sama. Berarti ini 6, ini 8 ya. Ini berarti tinggal 7. Betul? Ini tinggal 6. Berarti berangkatnya adalah 6 kali 8. Pulangnya adalah atau kembalinya adalah 7 kali 6. Ini 48, ini 42. Tinggal kita kalikan berapa. Barang-barang 8 kali 2, 16. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 4 kali 8, 32. 4 kali 4, 16 tambah 9, 19 ya. Mohon maaf, 4 kali 4, 16 tambah 3 maksudnya jadi 19. 6, 11, 10, 2. 2016. Wah, bagus angkanya. 2016.
16 cara hasilnya. Oke, proses benar nilainya 5, hasil benar nilainya 5 juga. Ya. Yang terakhir ini soal nomor 4. Di sini ada tim bola basket. Dia terdiri dari 8 orang ya, sudah Ibu tulis ini keterangannya. Tapi termasuk cadangan, karena kalau bola basket itu kan timnya ada berapa orang sih sekali main? 5 ya. Oke. Lalu akan dipilih 5 orang. Dari ini tuh apa aja sih tadi? PG, SG. Nih, dari soal yang sudah Ibu masukkan ke video, point guard, shooting guard, terus small forward, power forward, dan center. Ya, itu adalah yang akan dipilih. Berarti seseorang ketika dia boleh merangkap dan tidak boleh merangkap, caranya seperti apa? Ketika seseorang boleh merangkap, berarti kita boleh pakai aturan perkalian aja, ada 5 ya. Oke. Ini point guard, shooting guard, ini SF, ini PF, sama C, center. Oke, dari 8 orang ya udah, kalau point guard udah boleh merangkap berarti ya udah 8 aja. Ini ya. Oke, tadi sudah dihitung ya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dari soal sebelumnya sama nih kebetulan. Hasilnya adalah tadi yang sudah dihitung di soal nomor 1 kalau nggak salah 32.768 cara. Seperti biasa ini prosesnya 5, jawabannya benar juga 5. Kalau tidak ada tulisan cara berarti nilainya 4. Jujur ya. Lalu berikutnya yang B, di sini seseorang tidak boleh merangkap. Tidak boleh merangkap jadi seperti apa? Kita tuliskan. Ini ya. Berarti udah 8, 7, 6, 5, 4. Ibu saya mah 8-nya di depan nggak masalah. Karena kan posisinya dikali. 4 kali 5 kali 6 kali 8 kali 7 kali 8. Tinggal kita kalikan, ini 20, ini 42, ini 8. 8 kali sini jadi 160 ya, udah tinggal 42 dikali 16. Ini 12, 4 kali 6 24 tambah 1 25, 1 kali 2 2, 1 kali 4 4 ya. Ditambah 2 7 6. 172 tapi tambahin 0 1 ya. Berarti 6.720 cara. Nah, penilaiannya sama, prosesnya nilainya 5, kalau jawaban benar nilainya 5, kalau salah nilainya 2, kalau tidak ada tulisan cara nilainya 4. Oke, sekarang kita total dulu. Kita hitung bersama ya, takutnya Ibu keliru. Di sini nomor 1 semua kan poinnya 10-10 ya. Berarti 1, 2, A, B, C, D ada 4, berarti 40. Lalu berikutnya di sini yang nomor 2 juga 10 jadi 50. Nomor 3 A, B, C berarti 60, 70, 80. Lalu nomor 4 ada 2, 90, 100. Berarti tidak perlu dihitung apapun, tinggal kalian total atau jumlahkan saja nilainya. Jumlahkan semua poin. Berarti ini nilai sama dengan jumlahkan sebelah poin. Jadi kamu nggak usah hitung dikali dibagi. Ya, tinggal jumlahkan aja. Seperti biasa silakan upload nilainya di kolom komentar postingan Ibu untuk mengumpulkan nilai latihan soal mandiri 2. Materi berikutnya setelah kaidah pencacahan di sini ada materi permutasi. Di sini sudah Ibu tuliskan supaya lebih mempersingkat waktu. Ya, permutasi itu adalah mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan dengan memperhatikan urutan sampel. Jadi kalau permutasi itu berurutan, dia ini kata kuncinya adalah berurutan. Ya, atau memperhatikan urutan sampel. Di sini ada kemarin sudah Ibu sebutkan ada 3, tapi di sini Ibu tambahkan ada 4 jadinya dari sumber lain. Yang pertama ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Di sini ada rumus yang digunakan, rumus umum permutasi NPR. N dan R-nya ini ditulisnya lebih kecil hurufnya dibanding dengan P. P ini lebih besar dari N dan R. Di sini ada rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R dulu baru difaktorialkan. Dengan syarat N-nya lebih besar dari R. Ini untuk permutasi dengan unsur yang berbeda. Di sini ada contoh soalnya, sudah Ibu tuliskan juga. Di dalam sebuah kelas akan dibentuk kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara 6 calon yang akan memperebutkan ketiga posisi tersebut? Nah, jadi akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ada berapa
tempat yang akan dipilih? 3 ya. Oke, 3 tempat dari 6 calon yang tersedia. Berarti jadi ini tuh termasuk ke permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Maksudnya dia akan memilih 3 hal yang berbeda atau beberapa hal yang berbeda. Ya, jadi calon itu ketika dia udah jadi ketua berarti nggak boleh lagi jadi sekretaris dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus umum si permutasi ini NPR. Jadi jawab permutasi 3 unsur dari 6 unsur yang berbeda. Ya, maka si ini kan N itu harus lebih besar dari R. Maka ini jadi R, ini jadi N. Maka rumusnya menjadi N, bukan N, berapa? N-nya tadi? 6 permutasi 3. Ini ya. Nah, hasilnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Berarti tinggal kita masukkan angkanya aja. 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 3 itu kan 3. Ini ya. Nah, ini perhitungannya seperti notasi faktorial biasa. Berhenti di 3 ya. 6, 5, 4, 3. 3 coret. 5 kali 4 20 kali 6 berarti 120 cara. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk menentukan berapa banyak cara dari 6 calon akan memilih 3, akan dipilih 3, berarti ada 120 cara. Seperti itu. Itu untuk permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Sekarang yang kedua itu ada permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Contohnya, jika terdapat 6 bendera dengan rincian 2 bendera berwarna merah, 3 warna putih, dan 1 bendera warna biru. Ya, berapa banyak susunan yang dapat dibuat untuk menyusun bendera itu secara berjajar? Nah, maksudnya unsur sama itu mereka sama-sama bendera dan sama-sama akan ditempatkan di jejeran yang sama di sini semua. Cuma bedanya itu dia warna-warnanya aja. Ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, perhatikan sekali lagi si unsur sama itu dari si bendera itu kan ada 2 bendera merah. Jadi merahnya tuh ada 2 sama ada bendera yang sama gitu, sama-sama bendera merah, terus sama-sama bendera putih tuh ada 3. Terus warna birunya ada 1. Berarti caranya adalah kita bisa langsung aja semuanya ada 6 bendera ya. Faktorial per terus bendera merah ada berapa? 2 faktorial. Bendera putih ada 3 faktorial dan bendera biru ada 1 faktorial. Nah, ini tinggal kita uraikan. 6 berhenti di 3 aja. 6, 5, 4, 3. Terus 2-nya kita urai 2 kali 1. 3 faktorial, 1-nya 1 aja. 3-nya coret, 2-nya coret sama 4. Berarti 2 ya. Ini habis. 2 kali 5 kan 10. 10 kali 6 berarti 60 cara. Nah, seperti itu. Ini contoh soal ceritanya. Ada contoh yang bentuknya seperti ini, mirip dengan yang notasi faktorial biasa. Cuma bedanya seperti ini. Berapa banyaknya permutasi dapat dibentuk dari kata ananda? Perhatikan. Ini digunakan ketika dia ada huruf yang sama atau memuat unsur yang sama. A-nya ada 3, N-nya ada 2 gitu. Kecuali kalau huruf-hurufnya tuh nggak ada yang sama, berarti bisa langsung faktorialkan aja berapa hurufnya. Kalau ada yang sama, berarti gini. Kita tulis dulu. A, Nanda. A-nya ada 2, A-nya ada 3 ya. N-nya ada 2, A-nya ada 3, N-nya ada 2, D-nya ada 1. Kita tulis dulu keterangannya untuk memudahkan. Berarti caranya adalah semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial per tadi A ada 3, N ada 2, D ada 1. Nah, ini kebetulan angkanya sama-sama yang atas ya. Cuma tinggal dihitung aja. 6 berhenti di 3. 6, 5, 4, 3. 3, 2, 1. Ini 1 ya. Sama hasilnya. Ini 2 berarti 60 cara. Ini kebetulan aja. Tapi caranya seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali kalau kalian memahami dengan teliti. Yang berikutnya di sini yang C ada permutasi siklik atau ada beberapa buku yang bilang permutasi siklis, sama aja ya. Permutasi siklik adalah permutasi yang menyusunnya melingkar.
Jadi rumusnya P siklik dalam kurung N-1 faktorialkan. Jadi selalu dikurang 1 dulu. Karena dia duduknya melingkar. Boleh duduk atau berbaris. Berbaris melingkar biasanya kan kalau kegiatan pramuka dan lain-lain ya. Oke, di sini ada contoh soalnya. Sebanyak 6 orang mengadakan rapat. Mereka duduk menghadap sebuah meja bundar. Nah ini kuncinya. Meja bundar berarti kan melingkar. Berapa banyak cara mereka menempati kursi yang disusun melingkar tersebut? Jawabnya adalah ya udah ada 6 orang kan. Berarti N-nya 6. Maka nah di sini berarti menggunakan permutasi siklis atau permutasi siklik. Rumusnya kan N-1 tinggal difaktorialkan. Karena kita tadi tahu N-nya 6, berarti tinggal dimasukkan 6 dikurang 1 difaktorialkan jadi 5 faktorial. Tinggal kita urai 5, 4, 3, 2, 1. 5 kali 4-nya 20. Seperti biasa kita cari hitungan yang lebih mudah. Tinggal dikalikan 120. Jadi ada 120 cara untuk menyusun 6 orang menempati atau duduk di sebuah meja bundar. Itu ya, itu untuk permutasi siklik atau permutasi siklis. Yang terakhir di sini ada yang namanya permutasi berulang. Permutasi berulang notasinya P dalam kurung berulang. Rumusnya N sama dengan R. Ya. Nah, di sini N itu berapa jumlah orangnya, R itu berapa kali dia berulangnya. Contohnya, berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang disusun dari angka-angka 1 sampai 5 jika angka-angka yang tersedia boleh berulang. Nah, tadi Ibu contohkan ini N itu berapa banyak orangnya, R itu berapa pengulangannya. Nah, kalau jenis soalnya seperti ini, berarti N itu, ini N selalu lebih besar dari N. Nah, jadi N itu di sini tersedianya berapa angka? Nah, di sini kan yang disusun dari angka-angka 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka ya. Berarti N-nya itu 5. Nah, berikutnya dia akan menyusun berapa bilangan yang terdiri berapa angka? 3 angka di sini. Artinya si R-nya adalah 3. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan permutasi berulang. Di sini tinggal kita masukkan N pangkat R jadi 5 pangkat 3. Ya. Atau bisa kita tulis 5 kali 5 kali 5. Hasilnya ada berapa? 125 cara. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa kalian pakai kaidah pencacahan, pakai yang begini. Boleh. Hasilnya sama 555 juga. Hasilnya akan 125 cara. Cuman banyak jalan menuju Roma, jadi bisa pakai cara yang kaidah pencacahan, bisa pakai permutasi gitu. Yang memudahkan aja. Oke, itu adalah penjelasan dari permutasi. Berikutnya akan Ibu berikan latihan soal mandiri 3. Boleh kalian coba dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar video ini atau di kelas Edmodo. Ya, seperti itu. Ya, ini latihan soal mandiri 3. Silahkan di screenshot 2 soal dulu. Sudah. Lalu berikutnya ada nomor 3 dan 4. Silahkan di screenshot lagi. Oke, ada 4 soal, silahkan dikerjakan, lalu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Ya, itu dia penjelasan dari atau pembahasan dari latihan soal mandiri 2 dan juga lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan juga bisa kalian pahami karena Ibu sudah usahakan sedemikian yang Ibu bisa untuk kalian bisa memahami melalui video ini. Dan juga hilangkan dari pikiran kalian bahwa matematika itu susah, saya tuh nggak bisa Bu, aduh nonton videonya saya males Bu, dan lain-lain. Itu hilangkan supaya apa yang kita lakukan bersama ini menghasilkan hasil yang baik walaupun kita belajar dari jauh, seperti itu ya. Nah, latihan soal mandiri 2 dan penilaian yang sudah kalian lakukan, silakan di-upload nilainya di kelas Edmodo yang sudah Ibu posting yang baru ya, khusus untuk mengumpulkan nilai
latihan soal mandiri 2. Dan juga silahkan catat materi, contoh soal, dan juga kerjakan latihan soal mandiri 3 di buku kalian masing-masing dan akan dikumpulkan di minggu berikutnya. Ya, terima kasih anak-anak ibu yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mudah-mudahan kalian mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini dan juga ibu sangat bahagia, sangat senang jika kalian bahagia dan juga senang mempelajari matematika bersama ibu. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan selama penjelasan dari ibu, kalimat-kalimat ibu yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selama proses berdoa dimulai, silahkan pause videonya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu, semoga selalu sehat beserta keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.